warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Farida Handani, mahasiswi semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana saya dan ketiga rekan saya, yaitu Aniswa Yuningsi, Rizka Mawarni, dan Vela Lutfia, telah melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa disebut dengan PLP tahap ke-1. Sebelum saya memaparkan hasil kegiatan laporan pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa disebut dengan PLP, di sini saya akan menjelaskan PLP tahap pertama. Apa sih itu PLP tahap pertama? PLP 1 merupakan tahapan pertama program PLP yang merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Program Studi S1 di semester 5. PLP 1 ini merupakan program akademik intrakurikuler yang hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengenalan lapangan persekolahan tahap pertama ini bertujuan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan untuk membangun jati diri calon guru dan tenaga kependidikan melalui pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan manajemen sekolah, pengamatan struktur sekolah, pengamatan kegiatan seremonial yang ada di sekolah, pengamatan karakteristik peserta didik, pengamatan kegiatan rutin di sekolah, dan pengamatan kegiatan praktek kebiasaan yang ada di sekolah. Berikut merupakan video kumpulan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru Pamong di SDN Tegal Alur 17 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi PGSD, izin mewawancarai tentang SDN Tegal Alur 17 pagi. Ya, siap. Saya Vela Lutfia dan ini teman saya Siti Farida Handani. Saya Rizka Mawarni. Saya Aniswa Yuningsi, Bapak. Iya. Pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya. Apa visi misi yang terdapat dalam sekolah dasar Tegal Alur 17 pagi? Kalau visi misi ini ya di COVID ini ya, Ya. melaksanakan pembelajaran yang aktif, menarik, baik secara PTM maupun secara daring, dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan siswa. Pak, baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, organisasi itu kan penting ya Pak, apalagi Iya. dalam ruang lingkup sekolah itu. Kita mau tahu tuh Pak, bagaimana atau seperti apa organisasi yang terdapat di SDN Tegal Alur 17 pagi ini Pak, dan bagaimana tata cara kerjanya? Nah, kalau organisasi di sini ya, kan pertama kepala sekolah ya di atas nih, di sini ya. Iya. Kalau kepala sekolah ini ya membina, membawai semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, termasuk guru mata pelajaran. Nah, kepala sekolah bekerjasama juga dengan komite sekolah dalam menentukan kebijakan pendidikan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Nah, untuk kan setiap sekolah ini kan pasti punya peraturan dan tata tertib ya Pak. Iya. Ya. Nah, untuk di sekolah ini, jadi di SDN 17 Tegal Alur ini bagaimana kayak tata tertib dan peraturan yang dibuat oleh sekolah gitu Pak, dan apa tujuan dibuatnya kayak peraturan dan tata tertib tersebut gitu. Nah, ini tata tertib yang kaitannya dengan pembatas PTN ya. Iya. Pembelajaran tatap muka terbatas Iya. pada masa pandemi COVID. Yang pertama nih, anak-anak datang ke sekolah harus sudah ada izin dari orang tua. Oh iya. Kemudian sebelum berangkat, kondisi anak sehat. Jadi kalau anak sakit, ya panas atau batuk lain nggak usah berangkat. Kantin di sekolah ditutup selama ini, nggak boleh jajan, termasuk di depan nggak ada yang jajan, nggak ada yang dagang ya.
selama COVID ini, selama PTM masa COVID, tidak ada upacara bendera ataupun kegiatan massal di lapangan yang sifatnya kumpul. Ini protokol kesehatan selama anak sekolah ya. Berarti kayak tadi ya Pak ya, kalau misalkan tidak ada upacara mungkin kayak apa ya, belajar tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelas gitu Ya, ya di Pak. kelas betul, sebelum Seperti tadi ya, saya lihat sebelum memulai pembelajaran. sebelum mulai pembelajaran ya, anak-anak berdoa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya yang itu ada nilai-nilai kebangsaan ya, karakter. Kemudian pengaturan jadwal ya. Ya. Hari Senin itu kelas 1 dan 4, hari Rabu kelas 2 dan 5, hari Jumat kelas 3 dan 6. Hari Selasa dan Kamis termasuk Sabtu PJJ. Minggu PJJ disemprot ini ya. Oh, sekolahnya. Kelasnya, Jadi seminggu itu sekolah mengadakan PTM itu seminggu 3 kali Pak. 3 kali ya. Disemprotnya 3 kali. Baik Pak, selanjutnya mengenai kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial apa saja yang biasa dilakukan di SDN Tegal Alur 17 pagi ini? Nah, kalau sebelum COVID ya seperti upacara ya. Ada perayaan Hari Besar Agama. Kemudian ada istilahnya makan bersama. Ini sebelum COVID ya. Iya. Kemudian ada juga ya seperti olahraga tadi ya. Kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, menari, olahraga dan sebagainya. Tapi pada saat COVID ini kegiatan itu ya ditiadakan, yang sifatnya kumpul-kumpul ya, memungkinkan terjadinya kontak satu anak dengan anak lain ataupun bisa menimbulkan penularan COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan nama saya Lutfia. Nama saya Aniswa Yuningsi. Nama saya Farida. Nama saya Rizka Mawarni. Kedatangan kami di sini ingin mewawancarai tentang peraturan SDN Tegal Alur 17 pagi. Boleh? Bisa berdua ya. Baik Bu, pertanyaan pertama, bagaimana proses kegiatan pembelajaran daring atau luring yang dilakukan di SDN pada saat pandemi seperti saat ini? Silakan Bu. Kalau di SDN Tegal 17, kebetulan kita terpilih mengikuti piloting PTM ya, PTM terbatas. Kita ada luring daring. Pada saat PTM berarti ada beberapa kelas yang ditunjuk untuk masuk ke kelas dengan kapasitas setengahnya. Misalkan satu kelas itu kita punya 32 siswa, harus dibagi 2 dan membutuhkan guru yang lain untuk membantu. Nah, untuk siswa yang tidak terjadwal hari itu untuk PTM berarti mereka PJJ. Jadi gurunya tetap guru yang mendampingi di sekolah ini. Walaupun kita bukan guru kelasnya, tapi kita membantu teman, membantu guru yang lain tetap mengajar, dan kita juga tetap memberikan tugas kelas kita sendiri yang PJJ. Nah, seperti itu kalau di SDN 17. Baik, Ibu ingin menambahkan? Sudah? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua dibacakan oleh teman saya. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran di SDN Tegal Alur 17 pagi ini selama pandemi? Kalau prosesnya ya penilaiannya nggak terlalu ini ya, karena kita lebih ke kayak matematika atau pelajaran IPA gitu, yang pelajaran yang benar-benar nggak bisa kita terangin saat Zoom gitu. Jadi penilaiannya mungkin kita lihat dari segi keterampilan anak-anak aja ya saat mengikuti PTM atau PJJ gitu. Sekian adalah video singkat penjelasan tentang observasi kami ke SDN Negeri Tegal Alur 17 pagi. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.